Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nandita Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241130. Di sini saya akan membacakan materi tentang situs dan adaptasi kepemimpinan. Situs dan adaptasi kepemimpinan adalah konsep yang menetapkan bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang tepat untuk semua situasi. Sebaliknya, seorang pemimpin perlu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan konteks perspektif yang dihadapi, seperti kondisi organisasi, kebutuhan tim, atau tantangan lingkungan. Teori situasional kepemimpinan, model kesiapan karyawan. Teori ini dikembangkan oleh Paul Hensler dan Ken Blackhart pada tahun 1970-an. Model ini berfokus pada dua dimensi utama. Yang pertama, kesiapan atau kemampuan anggota tim dan tingkat dukungan yang diberikan oleh pemimpin. Kesiapan karyawan dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu tidak siap, siap dengan dibimbing, siap dengan dukungan, dan siap mandiri. Model ini mengintegrasi 4 gaya kepemimpinan: direktif, persuasif, parsitisipasi, dan delegatif. Asas-asas teori. Teori ini didasarkan pada keyakinan bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Sebaliknya, pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan situasional. Pemimpin harus memahami tingkat kesiapan atau kemampuan anggota tim dan memberikan tingkat dukungan yang sesuai untuk mencapai tujuan dengan efektif. Model ini meningkatkan fleksibel dan responsivitas pemimpin terhadap dinamika situasi yang berubah. Penerapan dalam praktik. 1. Model kesiapan karyawan telah digunakan secara luas dalam pelatihan kepemimpinan dan membangun organisasi. Yang kedua, pemimpin dapat menggunakan model ini dengan panduan untuk meningkatkan kesiapan anggota tim dan memiliki gaya kepemimpinan yang sesuai dengan individu atau situasi. Yang ketiga, model ini dapat membantu dalam membangun hubungan yang kuat antara pemimpin dan anggota. Kontingen dan keterbatasan. Kontingen dalam kepemimpinan merujuk pada pemahaman bahwa tidak ada satupun gaya atau pendekatan yang kepemimpinan yang tepat untuk semua situasi. Sebagai contohnya, dalam situasi di mana anggota tim memiliki tingkat kesiapan yang tinggi, pemimpin mungkin lebih cenderung menggunakan gaya kepemimpinan delegatif yang memberikan otonomi kepada tim. Namun, dalam situasi di mana anggota tim membutuhkan arahan yang jelas, gaya kepemimpinan yang lebih direktif mungkin lebih sesuai. Keterbatasan kepemimpinan, yaitu keterbatasan dalam mengacu pada batasan yang ada dalam kemampuan seorang pemimpin yang menyesuaikan diri setiap situasi. Faktor-faktor seperti keterbatasan waktu, sumber daya, pengetahuan, atau keterampilan kepemimpinan yang selektivitas dan mempengaruhi kemampuan seorang pemimpin untuk merespon secara efektif terhadap situasi yang berubah. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor personal seperti kepribadian atau gaya kepemimpinan yang bawaannya dapat membatasi kemampuan seorang pemimpin untuk beradaptasi dengan perubahan situasi. Implikasi dalam praktik. Pemimpin yang efektif harus mampu memahami faktor-faktor kontingen yang mempengaruhi situasi kepemimpinan dan meresponnya dengan bijaksana. Sementara itu, penting juga untuk pemimpin mengakui dan memahami keterbatasan yang ada dalam kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan setiap situasi. Dengan memahami kontingen, langkah-langkah yang paling tepat efektif untuk pemimpin mereka bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Penyesuaian gaya kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin yang menyesuaikan pendekatan dan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kebutuhan tim organisasi. Aspek terkait dengan penyesuaian gaya kepemimpinan. Yang pertama, kesadaran situasional. Yang kedua, fleksibel merupakan kunci dalam penyesuaian gaya kepemimpinan. Menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai. Pemimpin harus memiliki gaya kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan dan anggota tim.
dan menyesuaikan gaya kepemimpinan merupakan praktek yang penting bagi pemimpin yang efektif dengan memahami situasi dan kebutuhan tim dengan baik, serta dengan fleksibel dan kesadaran situasional yang tepat, pemimpin dapat memaksimalkan pengaruh mereka dan mencapai hasil yang lebih baik dalam berbagai konteks organisasi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.